Nggak apa-apa, satu-satu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, ya ini udah lah. Selamat sore. Mungkin yang melihat ini selamat malam juga. Bisa jadi nanti besok pagi juga. Jadi selamat pagi untuk Bapak Ibu semua. Sore ini kita terlambat untuk mulai live karena ada beberapa hal persiapan. Jadi sekarang kita akhirnya mulai live juga di Instagram dan di Facebook. Sebagaimana janji kita pada hari ini tanggal 14 Mei kita akan mulai live. Ini program perdana dari KBRI Riyadh, yaitu tentang isu kekonsuleran. Nah, kita sudah hadir di sini Bapak Muhammad Fajar dari Pelaksana Fungsi Konsuler 2 KBRI Riyadh. Silahkan bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silahkan langsung komen di bawah postingan ini. Nanti kita akan langsung bacakan pertanyaan-pertanyaannya dan langsung akan dijawab oleh Pak Fajar. Sebelumnya kita sapa dulu nih, Pak Fajar, apa kabar? Halo Mas, alhamdulillah baik. Gimana, sibuk ya? Di konsuler sangat sibuk nih. Sangat sibuk. Ada ini pelonjakan ini layanan atau apa ini? Enggak sih, kalau tugas di konsuler itu sebenarnya stabil, tapi banyak. Stabilnya itu banyak. Oh, stabilnya banyak. Stabilnya Jadi banyak. kalau yang lagi tidak normal itu sedikit. Normalnya banyak. Mungkin nggak pernah kali ya kalau sedikit ya. Stabilnya itu emang banyak. Hanya saja kadang-kadang kita tiba-tiba ada isu yang mencuat high profile. Mungkin itu yang lebih menguras tenaga kita. High profile itu kayak gimana? Mungkin udah masuk media, kemudian ada perhatian tokoh di Indonesia, public figure di Indonesia. Jadi kita akan lebih apa istilahnya? Mempercepat proses untuk mencari tahu keberadaan WNI tersebut ada di mana dan segala macam untuk menyelesaikan permasalahannya. Terakhir itu yang Pak Mahfud itu ya? Itu contoh high profile? Itu salah satunya. Saya sebut nama. Tapi setelah Pak Menko masih ada juga yang muncul belakangan dan menjadi viral di tanah air. Oh, oke. Jadi kalau misalnya sudah jadi viral, lebih cepat? Gak juga sih, tapi yang mau saya highlight adalah ini sudah menjadi pembincangan di media tanah air. Artinya kita harus memberi penjelasan secara akurat apa yang telah dilakukan oleh KBRI. Okay. Bukan berarti setelah tiba-tiba ada berita viral di Indonesia baru kita bekerja, itu enggak. Tapi kita perlu memberi penjelasan kepada publik apa saja yang telah dilakukan oleh KBRI. Oh, oke. Jadi viral tidak viral tetap dikerjakan ya? Iya dong. Iya, jangan sampai viral biar diurusin. biar Pak Menko dulu yang aja gitu. Nah, gitu. Jadi bukan penanganan kasus berbasis viral, bukan ya? Enggak lah. Enggak. Oke. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Iya, dari silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua yang ingin bertanya. Ini mumpung kita ada Pak Fajar pada sore hari ini, jadi silahkan komen di bawah postingan ini di linknya. Nanti akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaannya baik melalui Instagram maupun melalui Facebook. Oke, nah ini sekarang kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui Facebook. Misalnya ini, kita bacakan dulu pertanyaan pertama dari Facebook. Masuk dari Husna Rifai. Pak, saya punya saudara di Saudi, tapi dia pakai visa ziarah. Itu gimana Pak? Bisa pulang nggak? Karena dia nggak punya iqomah juga. Makasih. Nah, Pak Fajar, ini pertanyaan pertama nih. Langsung sulit nih pertanyaan pertama nih tentang visa ziarah. Silakan. Visa ziarah ini memang lagi tren karena kita ada moratorium penempatan TKI ke Timur Tengah termasuk Arab Saudi. Jadi ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab mengirimkan tenaga kerja Indonesia itu dengan visa ziarah. Secara prinsip visa ziarah itu tidak ada masalah. Kayaknya pernah dulu kita bahas di podcast bersama ya. Jadi visa ziarah itu perlu dipahami hanya untuk berwisata ke Arab Saudi ataupun mengunjungi keluarga, itu tidak ada masalah. Tapi ketika digunakan untuk bekerja itu akan jadi masalah. Kalau seandainya nanti ada perselisihan dengan majikan, tidak dibayar, itu akan sangat sulit untuk kita tuntut majikan karena tidak ada kontrak kerja. Oh, oke. Jadi dia didatangkan oleh employer ataupun hostnya, mustabif kalau istilah di sini, yang mengundang. Itu dengan visa ziarah artinya sama sekali tidak ada kontrak kerja,
tidak ada kejelasan hak dan kewajiban dia sebagai kalau dipekerjakan di rumahnya. Makanya kalau terjadi masalah nanti akan sangat sulit kalau kita menuntut baik hak gaji ataupun kalau tiba-tiba dia sakit. Wah, repot. Nah, untuk masuk rumah sakit juga sulit. Apalagi kalau seandainya sudah sangat kecewa dengan majikan kemudian kabur. Waduh, itu akan sangat berat buat saudara-saudara kita yang bekerja dengan visa ziarah untuk mendapatkan fasilitas publik di Arab Saudi. Tapi visa ziarah dulu ini apa sebenarnya definisinya? Ziarah itu kunjungan. Seperti bahasa Indonesia juga. Sebab artinya kalau misalnya menggunakan visa ziarah, artinya dia bisa dong ke Saudi ya. Bisa, visa ziarah bisa. Apa saja visa ziarah ini? Visa ziarah seperti yang saya sampaikan tadi bisa untuk mengunjungi keluarga ataupun mau berwisata ke Riyadh, ke daerah-daerah wisata di Arab Saudi itu tidak masalah. Bisa visa ziarah. Jadi kalau bukan untuk bekerja, bukan untuk menunggu haji ya. Bukan untuk ini karena kita mau haji ya. Jadi jangan berharap dengan visa ziarah kita akan dapat tasrih atau izin untuk melaksanakan haji nanti di musim haji. Terus ini pertanyaan yang tadi dari Husna ini adalah dia pakai visa ziarah berangkat ke Saudi. Bisa pulang nggak ya? Harusnya bisa kan? Bisa pulang sebelum berakhirnya masa berlaku visa ziarah. Berapa lama itu? 90 hari biasanya. 90 hari. Jadi misalnya seandainya saya nih contohnya, saya berangkat ke Saudi pakai visa ziarah selama 90 hari. Jadi kalau saya pulang di hari ke 50, 80 sebelum habis 90 hari bisa pulang. Sebelum masa berlaku habis silakan pulang. Atau seandainya mustadif ataupun host dari visa ziarah kita yang mengundang kita ingin memperpanjang silakan. Tapi pastikan sebelum masa berlaku visa ziarah habis kita sudah punya tiket untuk pulang. 90 hari itu kurang lebih 3 bulan ya? 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan, bisa pulang nggak? Oke, kalau sudah selesai masa berlaku visa, atau katakanlah visa itu hanya setelah berakhir tidak diperpanjang oleh yang mengundang, artinya kita sudah first year. Dan di situ ada denda yang harus dibayar oleh pemegang visa ziarah tersebut. Itulah yang menjadi kendala buat kita. Denda itu sangat besar, bukan 1 rial. Berapa? 15.000 rial. 15.000 rial tuh kalau dirupiahkan berapa ya? Berapa Pak Mujib? 15.000 rial tuh? 50 juta? 60 juta rupiah. Jadi kalau terlambat misalnya lebih dari 90 hari harus membayar denda imigrasi 90 juta rupiah kurang lebih ya? Kurang lebih. Wow. Daripada mengharapkan gaji sedikit terus kita harus membayar denda yang lebih besar, lebih baik pulang. Ya, lebih baik tiket dulu baik-baik. Sebelum berangkat ya. Sebelum berangkat pastikan dulu visa kita visa apa. Kemudian kita bekerja sudah sesuai sebelum keluar negeri sudah sesuai dengan aturan di Indonesia, tercatat di BP2MI, sudah punya IKTKLN atau enggak? BP2MI itu adalah Badan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Itu maksudnya jadi harus tetap ketika keluar negeri harus mengurus untuk surat-suratnya itu ke BP2MI ya salah satunya ya. Nah jadi kalau misalnya tadi pertanyaan dari Husna Rifa itu saya punya saudara di Saudi mau pulang bisa nggak ya? Pulang saja. Pulang bisa. Iya. Tapi selama masih ada visa tersebut. Jadi kalau setelah itu ya ada kesulitan. Dia harus bayar denda kalau terjadi overstaying, dia harus bayar denda tersebut. Sip. Terima kasih Pak Fajar. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu tentang pelayanan paspor. Kapan ke Daman, kapan ke Buraidah, kapan ke daerah-daerah lain? Ini pertanyaan sering muncul di medsos KBRI. Jadi sebetulnya kapan? KBRI itu rutin tiap bulan, tiap minggu, atau bagaimana kapan ke Daman, kapan ke Hail, kapan ke Buraidah dan sebagainya? Kita berupaya untuk bisa reach out dengan WNI di luar Riyadh itu sesering mungkin, tapi kadangkala untuk pengaturan dinas melaksanakan warung konsuler itu harus ada izin dari pemerintah Arab Saudi. Jadi kalau boleh saran sih pantengin aja dulu medsos KBRI Riyadh ya, dipantau terus. Bulan ini ada kemana? Ini saat ini lagi ada di Hail. Insya Allah ya, betul, besok bergerak ke Sakaka.
Jadi mungkin teman-teman ataupun saudara-saudara yang ada di RR bisa mengunjungi warung konsulat di Sakaka besok. Kalau hari ini ada di Hail, yang dekat-dekat Hail silahkan di Hail. Mungkin bisa pantau juga lokasinya, lihat lokasinya di medsos ya. Ya, ini medsos, alamat medsosnya nih. Facebook dan YouTube ada di KBRI Riyadh. Ini akunnya namanya. Kalau Instagram dan Twitter ada di Indonesia India. Ini di Facebook dan di medsos-medsos ini selalu diumumkan. Diumumkannya pun beberapa hari sebelumnya kan? Iya. Tidak pada hari H tentunya. Agar masyarakat Indonesia bisa menyiapkan kalau ingin menerbitkan visa, memohonkan penerbitan paspor, jadi bisa menyiapkan syarat-syaratnya terlebih dahulu. Oke, jadi buat Bapak Ibu yang sering sekali bertanya, ini pertanyaan rutin yang kita terima, kapan ke Hail, kapan ke Buraidah, kapan ke Dammam, jawabannya kita selalu sama. Tunggu dan pantau terus, pantengin di medsos-medsos KBRI Riyadh. Nah, ini alamat medsosnya, kalau buat yang belum tahu, jangan lupa follow biar supaya tidak ketinggalan informasi. Iya, kadang-kadang gini loh Mas Iki, kadang-kadang kita baru aja pulang dari Dammam ataupun Khobar, pas kita nyampe ke Riyadh, Mas Iki ngasih tahu tuh, ada WNI nanya kapan ke Dammam, kapan ke Khobar. Itu aduh, kita bingung banget apakah notifikasi ataupun pengumuman yang kita sampaikan itu tidak sampai kepada WNI atau ya overlook atau apa ya. Ya, nah itu bicara tentang pelayanan, ini tentang pasporisasi sekarang. Wow. Ini banyak juga di pertanyaan dari medsos kita nanya, pasporisasi kapan diadakan di KBRI Riyadh? Suka dibanding-bandingin loh, ini buat mungkin juga dari KJRI Jeddah nih, teman-teman KJRI Jeddah yang nonton, KJRI Jeddah udah mulai loh, KBRI Riyadh kapan? Itu gimana sih jawabannya? Pasporisasi ya, kita sudah pernah di akhir tahun 2022 sudah pernah dilaksanakan di KBRI Riyadh. Kemudian beberapa waktu lalu sudah pernah dilaksanakan kedua kali di KJRI Jeddah, tapi di KBRI Riyadh kita tidak secara resmi menotifikasi adanya pasporisasi. Cuma mungkin perlu kita sampaikan kebutuhan pasporisasi itu untuk apa. Oke, di sini kita harus tahu aturan di Arab Saudi seperti apa. Jadi bukan serta-merta ketika kita punya paspor baru itu, status kita di Arab Saudi itu terbaharui dengan adanya paspor Indonesia yang baru. Karena ada apa ya, fenomena, ada WNI yang baru kabur dari rumah majikan, nggak punya paspor, paspornya dipegang oleh majikan, kemudian dia meminta paspor ke kita, padahal paspor tersebut masih berlaku. Cuma hanya karena ketika ada masalah dengan majikan tidak terselesaikan dengan baik, tidak mengetahui cara penyelesaian permasalahan, harusnya kan bisa call center dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi ya. Jadi tidak serta-merta kabur, tidak serta-merta terbujuk dengan bujukan ataupun janji-janji orang-orang di luar bahwa kerja di sini lebih baik, gajinya lebih tinggi. Jangan sampai karena itu kemudian kita butuh paspor. Enggak, jangan seperti itu. Jadi tolong dijaga baik-baik, paspor kita itu punya masa berlaku. Jadi kalau seandainya memang masa berlakunya sudah habis, oke, datang ke KBRI, sampaikan bahwa saya tidak punya paspor, saya memerlukan paspor. Jadi kami nanti akan pertimbangkan kenapa diperlukan paspor, apakah ada masalah dengan majikan, biar kita kita jembatani kalau seandainya ada permasalahan. Jadi tidak serta-merta kita keluarkan paspor dulu. Kalaupun nanti dibutuhkan untuk pulang misalnya Mas, Pak saya mau ngurus exit, mau pulang Indonesia. Nah itu juga solusinya bukan paspor langsung, tapi bisa dengan SPOP dan Bapak Ibu tidak perlu terbebani dengan biaya paspor. Kalau paspor kan 100 rial, kalau hilang ada biaya hilangnya 390, totalnya 390 real. Tapi kalau emang mau pulang ya cukup dengan SPOP hanya 30 rial. Jadi itu dulu. Kenapa perlu paspor? Itu yang perlu disampaikan ke KBRI dulu. Jadi bukan harus kapan ada pasporisasi? No. Tentukan dulu. Anda perlu paspor untuk apa? Anda perlu SPLP untuk apa? Silakan datang ke KBRI, sampaikan tujuannya apa. Nanti kita pertimbangkan. Kalau seandainya butuh paspor, kita akan tanya kenapa. Misalnya ada nih, saya punya majikan baru, dia akan ngurusin nakal kafalah, perpindahan kafalah dari kafil saya sebelumnya ke kafil ini. Kalau ada jaminannya, kita akan bantu. Tapi kalau tidak, hanya untuk
memperlama keberadaan Anda dengan status ilegal Anda di sini, ya mungkin bisa dipertimbangkan yang baik ya. Oke. Itu jadi maksudnya jadi paspor dengan berganti paspor tidak serta merta kita itu jadi bersih ya. No. Jadi catatan-catatan yang di paspor lama itu hilang, nggak lantas begitu ya. Iya. Terus kalau misalnya gini, oke pasporisasi memang belum ada di KBRI Riyadh ini, untuk tahun ini belum ada. Tapi kemudian bikin paspor baru kan tetap bisa dong, harusnya tiap hari kan di sini bisa bikin paspor baru. Selama Anda WNI bisa kan? Itu intinya kan, selama itu Anda WNI dan bisa membuktikan Anda adalah WNI Ya, ataupun anak itu anak ya, siapa tahu ada yang menikah tapi lupa membuat paspor. Selama Anda bisa membuktikan ini adalah anak Anda, saya adalah WNI dan anak saya adalah WNI, Anda berhak untuk memiliki paspor. Oke, nah jadi ini yang mungkin harus disampaikan dulu di awal. Tiap hari KBRI itu buka, jangan sudah di hari kerja ya, untuk membuat paspor. Ya. Tetap adakan janji temu misalnya, kemudian bikin paspor itu tetap bisa untuk membuat paspor, tidak harus menunggu pasporisasi. Iya, betul kan? Benar. Jadi itu ada salah kaprah juga nih. Oh, jadi KBRI nggak bisa bikin paspor kalau tidak ada pasporisasi. Nah ini yang perlu diluruskan dulu. Salah satu pelayanan kita adalah penerbitan paspor baru. Memang persyaratannya adalah kopi paspor asli, paspor yang sekarang, kemudian kopi igama yang berlaku. Nah ini kadang-kadang yang menjadi kendala untuk mereka yang kaburan, yang nggak punya igama. Jadi kadang-kadang kita meminta ada nggak kopi paspor sebelumnya? Ya. Kalau ingin memperkuat dengan adanya igama, mungkin bisa mendapatkan print out dari kantor Idarat Wafidin, itu bisa kita terima. Oke, sip. Itu tentang pasporisasi ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Jadi pasporisasi itu belum ada di Riyadh, tapi kalau mau buat paspor, silakan bisa datang ke KBRI Riyadh, tidak harus menunggu program pasporisasi dimulai, bisa tetap diperbaharui dan sebelum 6 bulan ya. Iya. Jadi cek tuh paspor tuh, itu penting banget, jangan sampai nanti ketika mau keluar dari Saudi baru ramai bikin paspor. Cek di paspor masing-masing. Ketika masa berlakunya itu sebelum 6 bulan sudah mau habis, itu bisa bikin paspor baru di KBRI Riyadh atau di KJRI Jeddah. Saya ingin menegaskan sekali lagi, jangan sampai hanya karena ada pasporisasi teman-teman ingin keluar dari rumah majikan dan menjadi kaburan dan minta paspor dari KBRI, itu sangat tidak tepat ya dengan keputusan seperti itu. Oke, itu juga tuh penting tuh. Jadi memang pasporisasi ini tidak menyelesaikan masalah di paspor lama. Tetap rekornya itu atau rekaman itu ada di pihak Saudi ya. Jadi tidak lantas ganti paspor kemudian tiba-tiba jadi orang baru gitu misalnya. Jadi catatan itu hilang. Oh iya, ini ada yang nanya nakal maklumat itu apa? Oke. Jadi itu harusnya saya ngomong itu. Oh sorry, saya kebaca tadi. Soalnya saya tadi baca pertanyaan ini yang Bapak Ibu kirimkan itu ada beberapa yang sama, jadi saya satuin. Oh gitu Mas. Oke, nah ini masih tentang pasporisasi loh sebenarnya, karena ada beberapa yang tentang paspor. Ini banyak banget ya. Masih tentang paspor. Ini misalnya gini, mau tanya Pak, ini dari Baduy Cibeo. Nah ini orang Baduy Cibeo nih. Mau tanya Pak, kalau memperbarui paspor sehari selesai nggak? Ini bicara paspor dulu nih kita nih. Oke, KBRI Riyadh alhamdulillah sejak beberapa minggu yang lalu sudah memulai dengan jasa pelayanan penerbitan paspor one day service. Jadi siap dan 1 hari. Jadi ketika Bapak Ibu datang ke KBRI Riyadh, silahkan menanyakan dulu apakah penerbitan 1 hari itu memungkinkan hari ini, karena kita harus memastikan dulu apakah jaringan kita itu lancar pada hari tersebut. Kalau seandainya misalkan kita sudah mengiyakan ada pelayanan ODS, tapi kemudian ternyata jaringan tidak smooth, tidak lancar, ya terpaksa kita kembalikan fee ini Mas, fee ODS-nya, one day service-nya kita kembalikan dan berlaku pelayanan normal. Jadi sekitar 4-1 minggu lah selesai. So itu, jadi sebetulnya sudah ada ODS ini. Kita udah terapkan. Ini berita besar ini harus belum di ini ya? Kayaknya di medsos sudah ya? Belum. Okay. Saya udah sempat minta ke Pak Ziki lagi nonton nih tentang materi tentang ODS tapi belum dikasih. Bener loh. Jadi KBRI itu ternyata baru punya sejak kapan sih ini? Saya lupa, April atau Mei ya? Oh berarti ya baru beberapa bulan lalu ya, sebulan lalu paling lama juga. Ini kan baru 14 April.
sudah punya layanan one day service untuk paspor. Ini berita bahagia, berita yang menggembirakan untuk WNI kita, terutama yang berada di luar Riyadh. Iya kan, misalnya dia datang dari Dammam, kemudian ingin sekali datang langsung selesai itu urusan, nggak perlu datang lagi itu. Itu berapa ininya tarifnya? Waduh, tarifnya saya lupa berapa ya? Nanti kita cek bisa dicek di jenis dan tarif PNBP KBRI Riyadh di website ya. Di website. Nah ini website nih, alamatnya nih. Kayak gitu, udah disiapkan ya. Iya dong. Udah fungsinya ini barang. Jadi cek di website ini, nanti akan ada di update tentang layanan one day service untuk paspor. Nanti juga kita akan update di medsos untuk layanan one day service itu, dan ini akan sangat berarti untuk Bapak Ibu semua yang berada di luar kota Riyadh untuk bisa mengurus semuanya sehari jadi. Jadi datang pagi hari, sore bisa diambil gitu ya. Sehari itu kan enggak, sehari itu kita upayakan sebelum jam 12 permohonan kita sudah masuk, kemudian diproses di back end office kita. Penerbitannya mungkin sekitar jam 2 jam 3. Oh oke. Berarti memang satu hari ya. Tidak 24 jam juga sih sebetulnya ya. Enggak sampai 24 jam. Atau mungkin istilahnya same day service ya. Oh, same day service. Sama kayak ini dong, kayak Gojek gitu ya. Dok, same day service tuh Gojek tuh. Oke, nah terus ini pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan tentang yang tadi bolehlah tentang. Boleh juga. Ya silakan aja, kelihatan juga tentang nakal maklumat sama nakal kafalah. Nah, ini dari Laila Tobing. Tadi juga ada yang bertanya tentang nakal maklumat, Firman Septiana Tea. Itu boleh jelaskan Mas, sama-sama nakal tuh. Nakal maklumat itu ketika Anda sudah punya paspor baru, jadi data Anda di imigrasi itu kan masih dengan paspor lama. Jadi ketika nakal maklumat dipindahkan itu, diupdate data. Nakal itu artinya transfer kan? Transfer. Perpindahan nakal itu ya. Jadi diperbarui bahwa nomor paspor baru Anda adalah yang terbaru. Itu nakal maklumat. Tapi kalau nakal kafalah, nakal maklumat ini ke Jawazat di sini, ke imigrasi di sini. Oke, jadi maklumat pemberitahuan kepada Jawazat sini bahwa kita ganti nomor paspor. Ya. Simpelnya gitu ya. Simpelnya. Oh, oke. Itu jadi diurusnya bukan ke KBRI dong. Bukan. Ke Jawazat. Ke Jawazat. Nah, itu buat pertanyaan jawaban untuk Pak Firman Septiana Tea. Ada satu lagi tadi, nakal kafalah, jadi perpindahan employer. Jadi dari satu employer kita pindah ke employer baru. Dari majikan kepada majikan baru. Itu namanya nakal kafalah, dan juga nantinya perlu nakal maklumat juga, nakal bayanat. Jadi data kafil kita, data sponsor kita harus dipindahkan juga, harus diperbaharui dengan nakal bayanat atau nakal maklum. Oke, jadi nakal bayanat dan nakal maklumat itu sama. Itu istilah yang sama. Iya. Oke. Kalau nakal bayanat atau nakal maklumat ini perubahan identitas kita dari paspor, data kita di imigrasi Saudi, sementara nakal kafalah adalah perpindahan sponsor. Tapi kemudian juga perlu dengan melakukan nakal bayanat atau nakal. Semuanya diurus di Jawazat ya, kalau nakal kafalah di imigrasi. Iya. Sama-sama di imigrasi, tapi nakal kafalah itu lebih kita dengan sistem tenaga kerja juga. Dengan maktab amal ya, urusan dengan maktab amal. Oke. Nah ini kita sekarang pindah ke Instagram nih. Udah banyak juga nih yang nonton. Berapa banyak yang nonton ini? Instagram banyak gak sih? 11. Oke. Nah ini di Instagram ini ada pertanyaan dari Yuliana. Pak mau tanya, kalau dari ilegal lalu mau dilegalkan dengan visa muasasah apakah bisa? Gimana nih? Visa muasasah itu visa legal. Visa status resmi. Visa muasasah itu kan visa syarikah sebenarnya. Ya. Ini maksudnya mungkin dia kaburan nih. Ya betul. Dia tadinya ilegal nih. Atau mungkin dia visa ziarah sudah lewat dari 90 Kalau hari. visa ziarah saya bisa sampaikan tidak bisa dipindahkan, dialihkan ke visa kerja. Itu aturan sebenarnya. Aturannya. Kalaupun ada misalkan dapat informasi, kok teman saya bisa tuh dari visa ziarah dialihkan menjadi visa kerja, dapat iqamah. Itu kalau boleh kita sampaikan itu sebenarnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Aturannya Cuma nggak kan bisa. kalau di sini kan ada wasilah-wasilah, Ya, tolong dibantu. Jadi itu di luar aturan yang ada. Yang jelas aturannya tidak bisa. Tidak bisa. Kalaupun ada yang bisa berarti tidak sesuai aturan. Ya, itu sejak 1 Muharram tahun ini 1444. Oh, 1 Muharram 1444 ya.
Oke, udah. Jadi nggak bisa. Tahun ya. Kalaupun ada yang mendengar, kok teman saya bisa, ya itu mungkin ada sesuatu pertimbangan yang kedekatan di luar aturan. Oke, terus ini ada pertanyaan berikutnya. Tadi visa ziarah sudah ya. Ini dari Artodi nih, Artodi. Apakah sudah pernah masuk tarhil bisa masuk lagi ke Saudi? Apakah sudah pernah pulang tarhil bisa masuk lagi ke Saudi? Tarhil itu deportasi. Kalau di deportasi itu ada periode yang seseorang tidak bisa kembali ke Arab Saudi kecuali hanya untuk umrah dan haji. Tapi ini ketika dikatakan hanya untuk umrah dan haji, tapi kita punya informasi juga ada beberapa jamaah umrah yang ditolak juga. Bahkan jamaah haji juga ada yang tertolak ternyata. Jadi sepertinya mungkin ada beberapa kasus yang tercatat di sistem imigrasi Arab Saudi yang sama sekali memblok memblok orang kembali ke sini. Mohon maaf, kalau ada warga negara asing yang punya penyakit berbahaya, HIV ataupun hepatitis, itu sama sekali diblok untuk masuk ke Arab Saudi. Dideportasi kemudian diblok, sama sekali nggak bisa masuk. Oke, tapi ini kan pertanyaannya tadi tentang tarhil. Tarhil ini biasanya apa sih sebetulnya tarhil dulu? Mungkin ada yang masih belum ngerti tentang tarhil. Tarhil itu biasanya warga negara asing yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran ketenagakerjaan, kabur dari majikan, ataupun yang tadi kalau seandainya tarhil juga istilahnya, kalau seandainya sakit, memiliki riwayat penyakit yang berbahaya, HIV ataupun hepatitis, itu juga namanya ditarhil, deportasi. Nah, jadi ada aturan-aturan macam-macam. Kalau kaburan, mungkin saya nggak tahu persis 5 atau berapa tahun. Tapi jadi ada masa-masanya ya. Misalnya ada yang dilarang masuk Saudi selama 5 tahun. Mungkin ada yang lebih lama lagi dari itu, gitu ada ya. Gitu. Jadi tidak semuanya tidak bisa masuk Saudi. Mungkin ketika sudah masanya berakhir bisa masuk Saudi lagi untuk bekerja. Bahkan untuk bekerja gitu. Kalau untuk umroh kan harus setelah melewati masa yang dilarang, kita menjadi zero, nggak ada catatan apapun. Oh gitu. Jadi memang ada ini ya lah, masa berlakunya tarhil itu ya. Deportasi itu ya. Gitu ya. Konsekuensinya ada. Nah, terus ini pertanyaan sejuta umat nih Bapak-bapak, kita tanya bareng-bareng udah. Biar saya baca dulu. Ini kita tanya bareng-bareng. Ini jadi sering sekali nih, ini hampir setiap hari kita menerima pertanyaan ini di medsos kita. Kita punya beberapa medsos banyak sekali. Pertanyaannya mirip-mirip. Siap. Kenapa hotline enggak direspon? Jadi saya wakili ya pertanyaan Bapak Ibu semua ya. Nanyanya jangan ke saya, ini nanya ke Pak Fajar nih. Baik. Kenapa hotline itu enggak direspon? Oke. Saya bisa jelaskan. Saya juga kadang-kadang megang hotline ketika teman-teman lagi sibuk ataupun operator hotline itu lagi sibuk, saya juga pegang. Jadi kadang-kadang kita baru terima telepon dari satu orang, itu belum nutup aja udah ada yang telepon lagi, Mas. Jadi itu saking saya sudah pernah pegang hotline. Jadi kalau udah ditutup langsung bunyi lagi. Jadi ya bukan berarti saya meminta Weni untuk paham kondisi seperti ini, tapi inilah tantangan kami. Kadang-kadang kesibukan itu ya maksudnya bukan melupakan ya, tapi memang terus sibuk untuk ngurusin hotline. Kadang-kadang tidak menjawab, kita tidak mampu menjawab WhatsApp. Kita setelah penelpon 1 terus ada penelpon 2, jadi sama sekali tidak ada istirahatnya gitu. Jadi alhamdulillah kalau seandainya ketika Bapak Ibu telepon dijawab oleh petugas, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak berhasil dijawab oleh petugas, silakan kirim dulu pesan WhatsApp. Insya Allah nggak sekarang, mungkin berapa menit kemudian akan direspon oleh petugas kami. Oke, nah ini menarik ini. Ini pertama-tama hotline-nya ini ya, nomornya ya, Bapak Ibu ya, yang mungkin yang belum tahu. Kita punya 2 hotline, ini nomornya. Harusnya bisa dikontak melalui WhatsApp juga kan ya. Jadi ketika ada WhatsApp, tidak harus telepon, juga bisa kirim pesan WhatsApp-nya. Nah, ini pertanyaan dari Laskar BNI. Nah, ini Bapak-bapak ini, para advokat BNI. Pak, kenapa hotline KBRI slow respon dan tidak menggunakan sistem jawab direct? Mohon untuk pelayanan hotline diperbaiki. Ini penting sekali. Memang ini adalah isu yang sangat penting. Jadi kalau misalnya hotline itu bisa dijawab dengan cepat, itu mungkin akan minimal dijawab Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini sebenarnya bagus ya sistem jawab direct. Cuma ya kadang-kadang orang juga lebih
lebih senang kalau dijawabnya sesuai ngalir gitu aja ya, nggak dijawab oleh robot. Jadi ya beda-beda sih. Ada yang suka, yang penting udah ada respon lah dari hotline kita. Kalau boleh saya pesan ya, kalau seandainya memang mendesak, coba aja telepon nomor ini atau nomor ini. Itu kalau urgent. Tapi kadang-kadang mohon maaf, saat ini tingkat urgentnya itu nggak urgent banget sebenarnya. Mungkin butuh curhat. Nah itu dia, makanya kalau dengan sistem robot kan nggak bisa mas. Butuh curhat. Insya Allah teman-teman kita udah sering kok menjadi teman curhat untuk di hotline, memberikan solusi, ya gitu lah ya. Oke, jadi ini sekedar klarifikasi juga ya buat Bapak Ibu. Kita tuh di KBRI ini ada banyak bagian-bagiannya, fungsi-fungsinya. Ini medsos sama website ini dipegang oleh fungsi Pensosbud. Sementara hotline ini dipegang oleh fungsi konsuler dan adnaker. Jadi memang di fungsi konsuler dan adnaker inilah yang menangani permasalahan dan pengaduan untuk WNI. Jadi kalau misalnya mau kenapa hotline nggak direspon, itu sebetulnya ya itu di fungsi konsuler bukan di fungsi Pensosbud. Tapi anyway kita tetap bantu kok kalau misalnya ada permasalahan yang memang urgent di Facebook, di Instagram, di Twitter, silahkan saja nanti kita bisa bantu sampaikan walaupun saluran resminya itu adalah lewat hotline. Gitu. Kita tidak excuse ya, memang kita terima berapa banyak kira-kira sehari itu terima pesan di hotline? Banyak mas, saya nggak tahu, mungkin bisa 100 ya? lebih kali. Lebih dari 100. Kan dari pagi sampai pagi lagi. Iya. Dan yang pegang hotline itu selalu bergantian. Kan, jadi mungkin ada selalu bergantian dan kadang-kadang mungkin warga juga merasa aneh ya. Udah pernah cerita kemarin kok petugas hari ini nggak tahu ya. Iya. Karena itu prinsipnya adalah pengaduan kepada operator, tapi yang tindak lanjut itu bukan operator tersebut. Oh iya. Yang tindak lanjutnya ada staf yang penindak lanjut. Oh gitu. Jadi itu cuma menerima saja. Nanti yang mengerjakan ada orang lain ya. Itu ada teamwork, berarti ada. Mungkin ini bisa dijelaskan juga mas. Jadi kalau seandainya ini lagi sibuk, bisa juga ke media sosial. Jadi kita bisa connect nanti. Wah. Ya. Kalau sekalian aja kalau gitu kita ada pegang hotline kalau gitu. Dia senang hati. Ya soalnya gini ya, KBRI itu kan mau jadi tempat untuk banyak hal ya, untuk mengadu bahkan untuk curhat gitu. Saya kalau misalnya Bapak Ibu kalau misalnya di Facebook, di Instagram kita, silakan mau curhat, mau marah-marah maki-maki daripada nanti kabur, lebih baik ya nggak apa-apa curhat aja ke kita gitu. Kita udah menyediakan diri lah. Bener, namanya kerjaan. Daripada kabur nggak jelas, setelah kabur terhempas kemana ya soalnya. Lebih baik curhat aja. Lebih baik curhat, cari solusi dari teman-teman di hotline ataupun dari Pak Sidki yang sering dari solusi yang asik ya. Udah nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol di medsos kita dan itu akan menjadi mudah-mudahan solusi lah untuk kepenatan pekerjaan dan beban-beban Bapak Ibu yang jauh dari keluarga. Itu sih. Nah terus ini yang berikutnya. Kita lanjut lagi nih, kembali ke laptop. Oke, ini tentang dari Agus Odah. Nih, jawaban masalah pasporisasi itu sedikit kurang tepat sih menurut saya, karena paspor itu mencakup identitas seseorang. Karena kebanyakan yang tidak punya iqomah bisa pakai paspor untuk rujukan ke rumah sakit di kala darurat ataupun yang lainnya. Kalau menurut saya mending diadakan kembali untuk pasporisasinya untuk identitas seseorang yang menjadi WNI yang ada di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi. Ya, benar. Kalau seandainya ada paspor ataupun hanya iqamah itu bisa mendapatkan fasilitas publik. Makanya tadi kan kita sampaikan kebutuhannya apa. Jadi nggak perlu nunggu pasporisasi. Betul. Datang saja ke KBRI, sampaikan, Pak, saya sakit, saya butuh ke rumah sakit dan saya tidak ada identitas. Silakan sampaikan ke kami. Dan Anda tidak perlu diberikan pasporisasi, tidak perlu diberikan paspor. Bisa aja kita berikan SPLP biar tidak terlalu membebani secara finansial. Jadi bukan paspor aja solusinya. Oke, jadi intinya tidak ada program pasporisasi, KBRI tetap bisa menerbitkan paspor. Bahkan SPLP kalau memang diperlukan. Jadi tidak perlu identitas itu penting. Itu harus underline yang pertama. Nomor satu itu adalah KBRI itu setuju bahwa identitas itu penting dan harus tetap dipegang identitas masing-masing, baik itu paspor ataupun iqomah. Kalau sudah habis masa berlakunya iqomah, diperbaharui. Kalau sudah habis masa berlakunya paspor, diperbaharui. Ada atau tidak ada program pasporisasi. Ya, silakan. Gitu.
Oke, nah kita baca berikutnya. Ini masih tentang paspor-paspor saja ya, jadi tidak semua saya baca ya Bapak Ibu ya, karena harus kita ringkas tentang paspor-paspor tadi itu. Ini mau jawab nggak tentang ini? Oke, kita. Oh, ini bagus nih. Gimana? Gimana dengan gaji kami yang sudah 7 tahun lebih belum juga terbayarkan oleh Saudi Ojer? Oke, dari Nemes Oi. Beberapa waktu lalu, ini mungkin Pak siapa lah, saya lupa namanya. Beberapa waktu lalu memang dari pihak likuidatornya Saudi Ojer sudah meminta data-data update dari bapak-bapak yang mantan pegawainya pekerja Saudi Ojer. Cuma hingga saat ini memang belum ada informasi lebih lanjut dari pihak likuidator. Kita masih berharap semoga ya dalam waktu dekat ya, bisa terbayarkan semuanya. Dan untuk grup Saudi Ojer ini sebenarnya kita ada Pak Nakir juga dalam grup itu yang siap untuk mengupdate. Mungkin minta kerjasamanya juga, bukan berarti ketika menanyakan ke kami sudah menanyakan tiap hari itu sudah ada infonya ya. Tapi insya Allah kalau seandainya dari pihak likuidator sudah ada informasi terbaru, tentunya kami KBRI termasuk Pak Atnaker akan menyampaikan kepada teman-teman ex pekerja Saudi Ojer. Oke, jadi intinya KBRI Pak Fajar ini tetap mengurusi tetap tidak dilupakan. Tidak, kita punya catatan semua. Saudi Ojer, ada juga dari perusahaan lain. Tetap dikerjakan, tapi tentu progresnya itu bukan KBRI yang menentukan. Ya kan, benar kan? Jadi ada para pihak yang banyak sekali dari pihak Saudi Ojer ya, ataupun dari pemerintah Saudinya. Kita tetap upayakan itu untuk segera selesai sebetulnya. Saya saja yang tidak dikonsultan tahu itu isu-isu kayak gitu, menunjukkan kalau memang ini tetap dikerjakan dan menjadi prioritas bagi KBRI untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ketenagakerjaan. Untuk isu ketenagakerjaan, kita akan adakan podcast berikutnya itu dengan narasumber Pak Dr. Suseno Hadi atas ketenagakerjaan KBRI Riyadh. Nah, itu bisa lebih spesifik dan detail untuk bertanya tentang isu-isu ketenagakerjaan. Sekarang dengan Pak Fajar kita bicara tentang isu kekonsuleran. Lanjut Pak Fajar, ini ada pertanyaan dari Hani Mojang Bandung. Wah, Hani Mojang Bandung. Pak mau tanya, kalau mau pulang tapi paspor bisa udah mati bagaimana? Yang mati orangnya tuh paspornya. Oke, Pak mau tanya, kalau mau pulang tapi paspor udah mati, mungkin paspornya yang mati, bukan orangnya yang mati kan? Kalau mau pulang tapi paspornya sudah berakhir masa, silakan datang KBRI, perpanjang paspor ataupun penerbitan baru. Kemudian nanti dibawakan ke imigrasi tadi untuk nakal bayanat, nakal maklumat, kemudian baru silakan beli tiket pulang. Iya. Sebelumnya ada majikan itu harus membuat final exit permit dulu. Tasyirah khuruj niyah. Dari awal lagi. Nah, oke. Untuk proses pulang bagi mereka yang paspornya sudah habis masa berlaku, silakan datang ke KBRI, mintakan paspor baru ataupun bisa diperpanjang masa berlakunya hanya untuk proses exit ya. Kemudian kalau seandainya diterbitkan paspor baru, lakukan nakal bayanat ataupun nakal maklumat. Kemudian majikan harus mengurusi final exit permit atau bahasa Arabnya tasyirah khuruj nihai. Setelah itu baru beli tiket pulang. Oke. Bisa urus sendiri kan itu ya? Majikan dong. Majikan. Ya, itu kenapa kita punya majikan ya, diurusin kan? Iya, kenapa kita punya employer, kenapa kita punya majikan? Karena di sini sebenarnya pekerja itu santai aja. Ya. Yang kerja semua perusahaan ataupun majikan. Oke. Nah, ini dari sini nih, dari yang sebelah sini ada pertanyaan nih. Saya mau pulang tapi aku pengen punya paspor dulu Pak, aku ilegal. Tapi aku paspornya sudah tidak ada Pak, habisnya tahun depan. Dari Santi Hussein. Gimana itu? Silakan datang KBRI, sampaikan permohonan, keinginannya apa. Kalau seandainya, mohon maaf, masih ingin bekerja ya. Saya ingin bekerja, nanti kita akan pertimbangkan apakah pekerjanya itu layak. Mohon maaf, kami akan melihat dulu. Jangan sampai paspor itu hanya untuk
membenarkan status ilegalnya di sini. Kalau Kalau seandainya, ya, nggak boleh. Ya. jangan sampai dong. Jangan sampai dia hanya di rumah mas, tapi dia butuh paspor, dia nggak kerja misalnya. Iya kan? Ya itu benar. Jadi dia hanya butuh paspor, tapi dia tinggalnya di rumah aja, nggak keluar rumah, dia nggak bekerja, ya. Jadi kita perlu tanya kenapa perlu paspor kalau nggak keluar segala macam. Ya, tapi kita sarankan kalau kasus kayak gini, kondisi kayak gini, warga negara Indonesia hanya berada di rumah, tidak bekerja, hanya menunggu teman pulang, gitu kan? Kita sarankan pulang. Kita akan keluarkan SPLP, kita akan bantu exit permitnya. Nah ini penting. Kalau kondisi seperti ini ya. Penting ini. Dibantu lah exit permitnya loh. Sampai dibantu exit permitnya. Kita bantu exit permitnya. Kalau seandainya ada yang kesulitan untuk pengurusan exit permit, silakan datang KBRI, daftarkan ke kita, nanti tunggu panggilan kita akan kita urus. Oke, sip. Terima kasih, ini mantap ini. Akan dibantu loh exit permitnya. Jadi kalau bisa pulang ya pulang aja lah untuk. Iya, untuk kondisi seperti itu ya. Okay. Yang hanya di rumah, tidak bekerja, hanya menunggu orang pulang, teman pulang. Iya. Ya. Itu paling ini. Iya, ngerti. Saya ngerti sih, cuma ya mudah-mudahan dipahami oleh Bapak Ibu semua tadi penjelasan dari Pak Fajar. Insya Allah teman-teman paham kok kalau saya ngomong begitu. Iya, terutama yang di Facebook nih, Facebook tuh kebanyakan isinya orang-orang sini, orang-orang Arab Saudi. Jadi kita tuh punya beberapa akun Facebook, akun Instagram, medsos ini. Kalau yang Facebook itu lebih banyak orang follower kita atau teman-teman di Facebook itu adalah orang Indonesia di Arab Saudi. Jadi tadi penjelasan tadi insya Allah dipahami oleh teman-teman kita yang Insya Allah di Facebook. Tapi kalau Instagram itu lebih banyak di Indonesia. Dia pengen tahu situasi dan informasi tentang Arab Saudi. Iya. Jadi mungkin rada-rada kurang paham tuh Instagram, yang di Facebook insya Allah paham lah tadi penjelasan Pak Fajar tadi. Nah ini kita agak bergeser sedikit, bukan ngomongin paspor-paspor, ini tentang haji nih. Dari pertanyaan Instagram dari Nailaran, mudah-mudahan masih nonton ya Nailaran. Kapan terakhir kali bisa masuk ke Mekah sebelum haji? Aduh, saya lupa tanggalnya. Emang ada ya? Sudah ada pengumumannya. Saya lupa apa? 13-14 Juni 2023 itu adalah batas terakhir. No. 4 Juni. 4 Juni ya? 3 atau 4 Juni ya? 4 Juni. Siap, makasih Mas. Ya. 4 Juni itu adalah bagi orang yang di luar Arab Saudi, bukan yang mukimin ya, bukan yang mukimin tetap atau penduduk atau residen itu masih tetap bisa masuk ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Tapi untuk orang-orang yang di luar Arab Saudi, batas terakhir masuk ke Arab Saudi untuk melaksanakan umroh itu dengan visa umroh ya, paling akhir itu adalah 4 Juni. 4 Juni ya. 4 Juni itu ada ya, saya hafal tanggalnya karena ada pertanyaan yang sama di medsos. Ya, ada pertanyaan sama di medsos dan ada kita mau bikin acara dari luar, dari Indonesia, dan itu mepet-mepet ke tanggal 4 Juni itu, makanya kita bisa hafal tanggal 4 Juni. Oke, makin lama makin banyak pertanyaan ini, bukannya habis loh. Facebook banyak banget ya. Ya makanya Facebook kan orang-orang kita. Nah ini nih hotline kan tadi sudah ya tuh. Wah, Laskar BMI hotline harusnya outsource, jangan dipegang local staff yang punya tugas harian. Atau banyak atau Laskar BMI lo outsource-nya ke Laskar BMI pegang hotline. Ya, itu sedang kita pertimbangkan agar yang megang hotline itu adalah orang yang khusus dedicated untuk hotline. Atau Laskar BMI mau bantu nggak pegang hotline? Boleh. Nah itu asal mau dipantau sama KBRI ya. Iya. Jangan jadi masul loh. Iya serius, jangan sampai pegang hotline terus jadi masul ngajak orang kabur. Enggak bukan gitu. Ini penting loh. Laskar BMI itu orang-orang yang ikhlas mas. Insya Allah. Iya. Jadi makanya kita kalau misalnya butuh bantuan bisa juga mungkin. Bagus. Iya. Appreciate. Nah, oke, berikutnya ini saya pilih-pilih nggak semua ya, mungkin tadi sudah ada yang terjawab. Tadi ini sudah kaburan bagaimana sudah juga, kemudian WhatsApp show respon, iya betul. Nah, ini kita bicara yang terakhir deh, yang paling akhir. Ini pertanyaan dari Neo Channel. Neo Channel itu bilang pertanyaannya adalah, bentar. Ingin lagi berkhidmat di Saudi Pak, hanya karena saya pernah pulang cuti dan tidak balik, apa masih bisa masuk lagi ke Saudi? Mohon arahannya Pak, terima kasih. Pulang cuti dan tidak balik,
mungkin bisa diminta bantu dari teman yang ada di perusahaan yang sama untuk mengecek apakah ketika Bapak sudah pulang kemudian tidak balik, apakah sudah di final exit-kan? Kalau sudah itu Bapak aman. Tapi kalau belum, mungkin masih ada catatan di imigrasi bahwa Bapak masih punya kaitan dengan employer atau majikan semuanya. Oke, sip. Jadi itu urusannya dengan kasus sebelumnya ya. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya Instagram dari Ros. Assalamualaikum Bapak Ibu yang terhormat. Ini Bapak semua sih sebenarnya kita ya. Assalamualaikum Pak dan Ibu yang terhormat. Saya mau bertanya sebenarnya gaji para TKW itu ditentuin berapa sih? Katanya 1.200 sampai 1.300 atau lebih. Kenapa masih banyak TKW yang digaji di bawah 1.000? Kalau yang digaji di bawah 1.000 di Indonesia itu dapat segitu. Iya sih. Bagus banget tuh kalau. Terima kasih Pak, mohon tanggapannya, termasuk saya cuma digaji 800 real, mohon bantuannya. Ibu ada di mana nih yang 800 real? Terus Ibu datang ke sini dengan visa apa? Dengan prosedur yang benar atau tidak? Karena kalau prosedur yang benar, kita dari awal itu pasti Ibu akan menandatangani kontrak kerja, dan di situ Ibu harus tahu hak gaji Ibu berapa. Tertulis ya? Harus tertulis. Kemudian kalau seandainya setelah tertulis 1.200, 1.300 ataupun 1.500, tapi dibayar di bawah itu, Ibu bisa lapor ke Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi di nomor call centernya 199 11 Oke. Ibu bisa adukan bahwa Ibu menerima gaji tidak sesuai dengan kontrak kerja. Itu kalau punya kontrak kerja. Tapi kalau Ibu visa ziarah, kita speechless deh. Karena Ibu nggak punya kontrak kerja pastinya. Dan visa ziarah itu tidak untuk bekerja kan? Tidak untuk bekerja. Jadi kadang mudah dizolimi dong kalau gitu ya? Sangat mudah dizalimi, sangat rentan untuk berbagai pelanggaran yang ada. Ya sih. Jadi tapi kalau misalnya seandainya dia visa amal, visa bekerja di bawah 1.000 gajinya, itu apa? Hal lapor ke Maktab Amal tadi ya? Iya. Kalau seandainya memang Ibu punya kontrak kerja, tapi dibayar tidak sesuai kontrak kerja, itu bisa langsung mengadu. Standarnya berapa sih? Kita kalau di sini di KBRI Riyadh, setiap ada permohonan perpanjangan ataupun pengesahan PK baru, itu kita terapkan 1.500 rial. 1.500. Kadang-kadang majikan memang ada yang agak berat dengan 1.500. Tapi ya kita bilang kalau seandainya tidak mampu dengan 1.500, silakan pulangkan PKI-nya. Ya, kalau usah punya. Tapi kebanyakan sih oke, karena kebanyakan udah 5 tahunan bekerja, udah lebih lah dari angka segitu. Biasanya majikan mau untuk ada yang paling banyak berapa sih gaji pekerja rumah? Ada yang 2.000-an. Ada yang 2.000 ya? Mungkin dia sudah lama juga kerja ya? Sudah lama kerja. Sudah lama kerja bisa sampai 2.000. 2.000 itu 8 juta loh. Lebih gede loh dari gaji PNS. Iya loh. Gaji PNS tuh berapa sih? 5 juta palingan. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik nih. Tadi sorry terlewat ini tentang penipuan di media sosial dari Muhammad Khairul Anwar di Facebook. Untuk urus kepulangan bagi yang kaburan, bagaimana Pak kira-kira datang ke kantor mana bagi yang berada di Riyadh? Karena banyak sekali penipuan di media sosial. Ini saya mau garis bawahi penipuan di media sosial. Nah, ini dia. Itu di mana-mana KBRI itu akun media sosialnya suka di-cloning. Di KJRI Jeddah, di KBRI Riyadh kita berapa kali diupaya untuk seolah-olah itu KBRI lah padahal itu akun palsu. Dan di KBRI lain juga di sekitar Arab Saudi juga itu juga saya temukan banyak sama seperti itu. Jadi banyak sekali hati-hati penipuan di media sosial. Yang asli itu yang ini ya. Nah ini kita nggak punya akun lain selain dengan centang biru nggak? Apa? Centang biru. Centang biru semua, centang biru. Nah, jadi, kalau punya KBRI itu udah centang biru, jadi bisa mudah dibedakan ya. Ya benar, centang biru. Ya ini centang biru, ini centang biru. Ini juga udah, tinggal ini aja nih yang belum nih. Yang YouTube aja, tapi ya YouTube nantilah kita urus untuk centang biru. Jadi artinya hati-hati penipuan media sosial. Tapi pertanyaan yang di atasnya gimana nih Pak Fajar? Bagaimana cara mengurus kepulangan? Kalau seandainya bisa mengurus sendiri dan belum punya dokumen perjalanan, datang KBRI urus dokumen perjalanan.
Ya, Dokumen perjalanan itu apa sih? Paspor kan? paspor atau SPLP. Ya, paspor atau Iya. SPLP. Terus kemudian prosesnya di kantor deportasi, kantor Tarhil. Tapi kalau seandainya ingin dibantu proses oleh KBRI, boleh mendaftar ke KBRI, nanti kami akan panggil. Tapi mungkin ini perlu ekstra sabar karena yang sudah mendaftar ke kami itu sangat banyak. Oke. Bisa menunggu 1, 2, bahkan 3 bulan mungkin untuk proses yang dibantu oleh KBRI. Oke, sip. Oke, pertanyaan-pertanyaan lainnya ada lagi nggak nih, Gi? Mau pulang ke Indo tapi paspor ditahan kantor, gimana? Kantornya apa? Hmm. Kalau kantor syarikah, laporkan ke kami agar kami kontak ke syarikahnya mempertanyakan kenapa ditahan. Tapi tolonglah jujur pada diri sendiri, apakah kontrak kerjanya sudah selesai atau tidak. Kalau seandainya sudah selesai dan paspornya masih ditahan, laporkan kami. Oke. Kalau udah lapor bakal diapain? Kita akan kontak syarikah menanyakan kenapa tidak dipulangkan. Itu banyak kok. Mohon maaf, salah satu syarikah yang sering kita tanyakan kenapa ini belum dipulangkan dan ternyata memang sedang diproses. Jadi proses exit itu tidak mudah, maksudnya tidak sehari 2 hari juga karena kan syarikah itu mengurusi banyak tenaga kerja asing. Jadi mereka butuh waktu untuk proses exit permit. Mereka akan ngecek dulu apakah paspornya masih berlaku atau tidak. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman kita di syarikah. Oke, sip. Jadi lapornya kemana? Ke sini ya? Lapornya ke sini. Lapornya ke hotline pengaduan. Jadi jangan lapor ke nomor lain. Jadi suka ada gini juga Pak Fajar. Dia merasa sudah lapor ke KBRI, tapi padahal itu nomornya bukan nomor KBRI. Tahu-tahu nomor siapa? Nomor yang ngaku itu dia ngaku staf KBRI. Tapi jadi kalau misalnya buat Bapak Ibu teman-teman semua, pastikan kalau lapor itu nomor hotline itu nomornya ini. Kita cuma punya 2 nomor. Itu pertama-tama dulu tuh. Jadi kadang ada yang komplain, kita nggak ditanggepin karena nomornya salah. Sebelum memang kadang juga nggak ditanggepin ya. Ya mungkin Bapak Ibu perlu tahu apakah orang yang dikontak itu benar orang KBRI atau enggak. Jangan terpedaya kalau seakan-akan kalau dia berada di KBRI ataupun ngambil foto di KBRI dianggap orang KBRI. Enggak. Ya seperti itu. Silakan pastikan dulu apakah benar orang KBRI. Bahkan saya sendiri ketika mengontak WNI menanyakan permasalahan ya, misalnya ada pengaduan dari pusat, itu ada WNI yang menanyakan, "Bapak benar nggak orang KBRI?" Itu benar loh. Itu bagus itu. Saya kadang-kadang kaget juga. Aduh, saya masih dipertanyakan. Tapi itu benar loh. WNI masih mempertanyakan saya, "Bapak benar nggak orang KBRI?" Benar. Bahkan dulu ada kasus kayak gini loh, Mas. Saya udah kontak, saya menanyakan keberadaan beliau, ada di mana, saya perlu tindak lanjut sesuatu. Kemudian ditanyakan, "Bapak benar orang KBRI?" Saya bilang, "Iya, saya orang KBRI." Saya tunjukkan yang di Sini ya, di website ini ya. Di website kita ada foto saya kan, ada foto saya. Tapi kemudian mungkin dia masih agak khawatir kalau saya bukan orang KBRI, malah menanyakan kepada orang yang bukan KBRI, yang dianggap adalah orang KBRI. Dan itu memang itu sangat mengecewakan. Yang ditanyakan, saya berharap ditanyakan kepada pejabat KBRI ataupun staf KBRI. Ternyata yang ditanya kepada orang yang sering datang KBRI ngurusin TKI. Ya itu menjadikan juga sih. Jadi buat Bapak Ibu nih, kalau pengen tahu siapa aja orang di KBRI, home staff-nya itu foto-fotonya ada di sini. Home staff itu adalah pelaksana fungsi ya. Yang ditugaskan dari Indonesia lah. Yang bertanggung jawab untuk PNS-nya itu ada di sini. Itu ada foto-foto dari mulai foto Pak Dubes, foto Pak Fajar, foto saya juga ada di situ untuk menunjukkan siapa orang KBRI dan siapa bukan. Ada juga yang local staff, nanti juga pengen sih masukin di situ sih sebenarnya. Tapi bagus sih. Iya bagus juga sih. Tapi Pak Mujib kayaknya nggak setuju tuh. Gitu ya. Pak Mujib ya. Oke, ini ada beberapa lagi pertanyaan, tapi sebetulnya intinya sama, sudah dijawab tadi, terjawab dari pertanyaan yang lain, dan kita pun sebetulnya sudah 1 jam ini, kita sudah 1 jam live. Kan ini janjinya di poster-poster itu dari jam 16 sampai jam 17. Ini sudah jam 17:11 ini, jadi sebetulnya kita sudah melewati dari batasnya, tapi ada beberapa lagi nih yang menarik nih, kita bisa pilih beberapa pertanyaan, beberapa lagi deh. Nah, ini dia. Aku pengen pulang, cuma pengen bikin paspor dulu di sini karena kalau di Indonesia jaraknya jauh sama kampung aku, jadi aku mohon Pak pengen bikin paspor di sini Pak.
silakan. Saya juga nanti kalau mau pulang pilih paspor di sini juga. Mas. Nah ini bapaknya mau pulang loh. Bapaknya mau pulang nanti bentar lagi, beberapa bulan lagi. Ya memang itu Silakan, Mbak. Itu boleh itu kayak gitu ya. Dengan catatan 6 bulan sebelum masa berlaku habis ya paspornya. Paling ya. Ya. Dan paspor sekarang ini untuk informasi juga bagi Bapak Ibu teman-teman semua, paspor sekarang sudah berlaku 10 tahun. Wah, mantap ya. Sejak Oktober tahun lalu, jadi paspor yang diterbitkan oleh KBRI sudah berlaku selama 10 tahun dengan harganya sama. Dengan harga Iya, sama. harganya sama, masa berlakunya lebih panjang. 100 rial. 100 rial untuk perpanjangan paspor baru. Itu Tapi 10 tahun jangan habisin usia kaburan di sini ya. Tuh dengerin tuh. Kasihan loh, beneran. Anak kita nunggu di Indonesia, keluarga kita nunggu di Indonesia. Jadi itu ada efek sampingnya ya. Dengan masa paspor 10 tahun, jadi ada orang yang mentokin sampai 10 tahun baru berpikir pulang, gitu. 10 tahun ya Allah, lama juga ya. Bisa kok, disampaikan permohonan penerbitan paspor ke KBRI Riyadh sebelum pulang, silakan. Nggak ada masalah. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih dari Aang Blegor. Masukkan saja, sebaiknya temu janji diperpanjang sebaiknya janji temu perpanjangan paspor dihapus saja karena kasihan mereka yang tidak mengerti, langsung datang ke pintu KBRI tapi ditolak masuk karena tidak bawa barcode janji temu. Sebenarnya temu janji itu lebih memudahkan WNI kapan harus datang, lebih memudahkan kita Untuk melayani. untuk mengatur agar tidak terjadi kepadatan di ruang layanan. Kalau seandainya semua datang pada hari yang sama, tentunya Atau gini deh, bandingannya ini Bapak Ibu semua yang di Saudi pasti tahu nusuk kan? Nusuk. Aplikasi nusuk itu kan ada kelihatan, kita bikin janji Iya. temu dulu masuk haram. Meskipun padat juga di haram Iya, ya. jadi kan ketahuan tuh ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, itu sama seperti itu janji temu. Memastikan janji temu itu ketika dibuat janji temunya, memastikan Bapak Ibu tuh di sini terlayani. Ya. Ya jangan sampai nanti di sini sudah datang jauh dari luar kota, lagi penuh, akhirnya pulang kembali dengan tangan hampa. Itu Nah, kan tidak. kalau seandainya ada yang nggak paham, itu sebenarnya di linknya apa? Link apa bahasa? Link. Iya, Tautan untuk janji temu itu ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Arab. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak paham dengan pengisian yang berbahasa Indonesia, mungkin bisa disampaikan kepada majikannya yang link bahasa Arabnya, biar majikan yang ngisi. Bisa lah majikan ataupun anak majikan mengisi membantu kita. Karena ini juga untuk keberlanjutannya juga kan, keberlanjutan Bapak Ibu berada di rumah mereka, bekerja di rumah mereka. Kalaupun seandainya nanti ada masalah juga mentok nggak ada solusi, ya mungkin bisa kontak saya atau kontak hotline. Jadi itu yang kenapa tetap ada janji temu, itu untuk memastikan Bapak Ibu semua datang jauh-jauh ke KBRI ini untuk supaya terlayani. Seperti di nusuk, kita juga kan melihat kepadatannya sebagainya di situ kan di nusuk kelihatan. Saya kira dengan nusuk tuh analoginya bisa jelas. Masuk lagi mas. Apa? Lagi? Masuk lagi tuh. Mohon Pak, tuntutan gaji saya 4 tahun belum dibayar, kata Lila Lolo. Ya. Untuk permasalahan gaji yang tidak dibayar bertahun-tahun, silakan sampaikan pengajuan secara online bisa ke portal Peduli WNI milik Kementerian Luar Negeri, ataupun juga bisa menyampaikan ke hotline pengaduan. Saya bisa sarankan kalau ke hotline pengaduan, kalau memang permasalahannya sangat serius, sampaikan segera permasalahannya. Jangan berlarut-larut, Pak, saya boleh tanya, nggak perlu seperti itu. Tapi langsung, Pak, saya ada masalah, saya tidak digaji berapa bulan, nama saya siapa, paspor saya berapa, igama saya apa. Jadi Majikan namanya siapa? Nama majikan siapa, kalau punya HP majikan itu akan lebih bagus. Kalau punya ID nomor majikan akan lebih bagus. Jangan bertele-tele. Kalau seandainya memang ada permasalahan yang serius, jangan bertele-tele. Sampaikan salam, langsung permasalahannya Pak. Okay. Jadi jangan tunggu, Pak, saya boleh tanya. Itu nggak akan. Kalau kami lagi sibuk, kami akan tunda dulu. Tapi kalau ada permasalahan yang sangat serius, langsung sampaikan permasalahannya, biar petugas operator kita bisa langsung nangkap ini prioritas. Permasalahan gaji sudah 4 tahun itu sangat prioritas, sampaikan ke kami segera. Saya tunggu ya Bu, kalau seandainya memang 4 tahun belum dibayar,
sekarang langsung ketik, nanti saya tanyakan ke teman saya apakah sudah masuk atau enggak. Ya, oke. Jangan lupa datanya selengkap mungkin. Nama asli ya, bukan nama samaran ya. Nama asli, nama paspor. asli sesuai paspor, Ya. bukan nama asli. Ya, oke. Nama sesuai paspor. Nama sesuai paspor. Nama sesuai paspor, lengkapi dengan data lengkapnya seperti apa. Ya. Selengkap mungkin. Punya foto majikan, punya Jangan ya. Foto majikan jangan. Jangan. Foto majikan jangan dikirim ke orang asing. Jangan dikirim ke siapapun. Oh, oke, sorry. Ya, itu akan melanggar aturan di Arab Saudi. Kalau ketahuan, kita bisa diancam dengan undang-undang ITE. Oh, tapi data selengkap mungkin ya. Data selengkap mungkin, Apa misalkan sih nama yang pertama nomor paspor ya. Nomor paspor kita itu sangat vital. Kemudian nama sesuai paspor. Kenapa kita bilang nama sesuai paspor? Tahu ya? Ya. Ada orang datang ke Arab Saudi, ternyata paspornya teman, paspornya saudara. Jadi nama sesuai paspor. Ketika bapak ibu menggunakan paspor ini, pulang juga harus dengan nama paspor ini. Mohon maaf, kalau ada yang meninggal dengan nama tersebut, jadi dia meninggal dengan nama tersebut. Di nisannya gitu ya. Di syahada syahada wafahnya begitu. wafahnya. Sertifikat kematian. Silakan sampaikan pengaduannya kepada kami. Oke. Terus lanjutnya nih. minum dulu dari tadi. Dari tadi saya minum. Oke. Ini terus ada untuk kaburan yang bawa anak bisa pulang lewat exit mandiri nggak Pak? Tapi SPLP udah punya. Kata Padepokan Bayu Setra. Untuk kemudian yang bawa anak, pastikan kalau sudah SPLP ya bisa. Jadi tinggal. SPLP ada masa berlakunya. Bisa ya setahun. Ya setahun. Ibu-ibu yang punya anak, aduh ini berat banget. Ketika kita mengurusi exit ibu-ibu yang punya anak, polisian itu akan menanyakan siapa ayah biologisnya, ayah kandungnya siapa. Jadi harus siapkan dengan pertanyaan itu. Jangan sampai, ya mungkin harus dipahami risikonya ketika kita punya anak, apakah ini pernikahan resmi atau tidak. Itu harus lengkap jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan polisi. Kalau seandainya menghadapi kondisi seperti ini, kita bisa jadi terbentur dengan aturan larangan perzinahan, mohon maaf, ataupun ya kalau tidak bisa membuktikan dengan akte pernikahan, takutnya ke arah situ, perzinahan ataupun akhlakiyah. Oke, jadi memang konsultasikan saja dulu. Lagi-lagi kita harus berkali-kali selama 1 jam ini bilang ke nomor hotline karena kasusnya itu sangat detail mungkin ya. Jadi sangat detail. Ya, jadi sangat kasuistis. Misalnya dia itu anaknya anak siapa? Ya. Membuktikan tadi dengan akte pernikahan gitu. Bahkan kalau seandainya itu benar anak dari pernikahan resmi tapi suaminya ada di Indonesia nih. Kita butuh pernyataan dari suami bahwa benar istrinya berangkat ke Arab Saudi dalam keadaan hamil dan melahirkan di sana dengan nama ini. Kalau misalnya seperti orang asing di Saudi, ayahnya anak itu, akte lahir, akte nikahnya. Kalau misalnya nggak punya akte nikah, ya panjang lagi nanti ceritanya. Daripada nanti panjang, kita nanti konsultasi aja ke sini. Ya, kita butuh waktu yang lebih panjang untuk mencari tahu, menelusuri ya, khalfiyah, latar belakangnya. Kalau misalnya nih ya, ini kan kita dari tadi bicara tentang hotline pengaduan. Boleh nggak datang langsung untuk mengadu itu? Fisik, dia datang fisik? Bisa. Harus punya janji temu juga? Enggak. Yang janji temu kan itu hanya paspor. Oh, hanya paspor. Jadi tiap hari kita ada yang datang loh mas. Ya. Ada yang masalah kabur ataupun udah lama kaburan tapi nggak tahu cara proses exit. Tiap hari ada. Oh gitu, oke. Ada yang sakit juga, ada yang ditelantarkan oleh majikan, ada yang ditelantarkan oleh mas'ul juga, ya kan? Ditelantarkan oleh mas'ul ada banyak. Dikira kita nggak tahu, kita tahu. Oke, nah gini Bapak Ibu, Pak Fajar, ini kita sudah 1 jam lebih ini. Ini program perdana ini sangat banyak sekali peminatnya. Pertanyaan ini ada. Kalau yang tertulis aja tadi kita bacakan ada sekitar pertanyaan-pertanyaan itu ada 30 pertanyaan. Kita dari 1 jam ini menjawab sekitar 30 pertanyaan.
Ini sangat bagus sekali. Insya Allah kita akan lanjutkan, tapi kita harus sudahi sekarang. Kita sudah 1 jam. Dan insya Allah mau siapa lagi yang jadi narasumber? Bapak Ibu bisa kasih ide, kasih saran, tulis di kolom komentar. Misalnya saya mau atas pendidikan kebudayaan, nanti kita undang Dr. Badrus untuk duduk di sini bicara tentang kerjasama pendidikan dan bagaimana cara misalnya mencari beasiswa di Arab Saudi. Atau misalnya mau tentang perdagangan, kita nanti akan undang Dr. Gunawan untuk bicara tentang perdagangan, gimana kiat-kiat tips and trick untuk ekspor memasukkan barang ke pasar Arab Saudi. Atau yang lain, kita masih punya atase kepolisian, ada juga atase ketenaga kerjaan, ada atase pertahanan dan yang lain. Silakan jangan ragu-ragu, tulis di komentar. Kalau misalnya nanti kita lihat siapa yang paling banyak, episode berikutnya, program berikutnya kita akan undang dari yang paling banyak saran itu. Saya nggak tahu loh, siapa tahu bukan aknaker yang dibutuhkan. Misalnya Atikbud, ya kita langsung Atikbud. Jadi jangan sampai nanti tidak menjawab kebutuhan. Kita di KBRI terus berinovasi, kita mengikuti perkembangan zaman. Ada medsos, ada podcast, dan sekarang kita ada live. Demi apa sih? Ya demi Bapak Ibu semua di sini. Aduh, pokoknya. Siapa tahu ada calon mahasiswa Indonesia yang mau sekolah di sini ya. Bisa dengan Atikbud. Bisa dengan Atikbud atau misalkan dengan atas lain. Jangan sampai nggak komentar. Jadi yang nonton ini langsung komentar. Next Atau pengusaha Mas. Bisa. Ada kita sama ekonomi. Iya, bisa betul. Ya tadi kan saya udah bilang Atek nih lagi offline tadi main HP soalnya nih. Bisa ngomongin Atek tadi. Langsung komentar next dengan atase kebudayaan pendidikan, next dengan atase perdagangan misalnya, next dengan fungsi politik. Kita punya fungsi politik di sini yang menangani kerjasama antar negara misalnya. Silahkan. Dan sekarang dengan lemasnya emang bener lemas sih. Dengan berat hati kita harus mengakhiri program ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu terjawab pertanyaannya, mudah-mudahan puas. Kalau misalnya belum puas, silahkan langsung digeruduk nih akun-akun medsos kita, kasih pertanyaan sebanyaknya di sana. Kalau bisa nanti kita bantu jawab. Mudah-mudahan ini hadir untuk Anda lah pokoknya. Yang gaji nggak terbayar tolong disampaikan segera ke kami. Apalagi sudah bertahun-tahun ya. Jangan putuskan kabur sebelum kita melaporkan kalau gaji Bapak Ibu belum terbayar. Penting tuh, ulangi. Di rewin aja. Jangan kabur, jangan sedikit-sedikit kabur. Ya. Lapor dulu ke KBRI. Jangan mengambil putusan kabur sebelum ada solusi yang sesuai prosedur. Jangan kena iming-iming juga, banyak yang iming. Iya, benar, iming-iming itu banyak banget. Katanya kalau kerja di luaran gajinya lebih banyak, itu bohong semua. Bohong tuh ya. Kerja di luar aja. Kita saat ini lagi tangani 17 orang di dalam satu rumah karena iming-imingan itu. Polisi tadi baru telepon minta janjian untuk penjemputan besok. Wah, 17 satu rumah. Ini rahasia ya. Oke, sementara gitu dulu ya. Kita sampai jumpa di program live berikutnya. Dan kapan program live berikutnya? Tunggu di website di medsos KBRI. Demikian Bapak Ibu semua, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk follow akun-akun media sosial kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih Mas Fajar. Udah close nih? Udah ada closing tapi masih on nih. Masih on. Oke, kita lapar loh saya. Lapar tadi makanya lemas gitu loh. Itu Mas KBRI siapa yang